Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan, seberapapun adanya kita akan memulai kebaktian hari ini. Hari ini kita akan dilayani oleh Om Ronald dan Dr. Theo, Bapak Pendeta Dr. Theo. Kita akan memulai kebaktian ini, saya serahkan kepada Om Ronald. Silakan Om Ronald. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau mulai ibadah kita, Persekutuan Doa Raja Wali, melalui aplikasi Zoom ini, dan kita percaya Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita semua. Mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir, Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Kita mau katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan. Percaya nama Yesus, nama yang luar biasa,
Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita diada di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita percaya bahwa di dalam ibadah kita Tuhan hadir. Kita mau ke pujian yang kedua, kita mau katakan harapanku di dalam kasih karyamu nyata dalam kau pegang hidup, kau pegang hidup dalam tangan, katakan darahmu satu tebus hidupku, namamu berkuasa, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanmu di dalammu. Hanya kau Yesus kuat. Ku percaya, ku aman dalammu. Katakan harapan di dalam, harapanku di dalam. Hanya kau Yesus kuat. Ku percaya, ku aman dalam. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam, kau pegang hidupku, kau pegang hidupku dalam tangan, katakan darahmu, dan berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalammu. Hanya kau Yesus kuat, dan ku percaya, ku aman dalam. Katakan harapan, harapanku di dalam. Hanya kau Yesus kuat, dan ku percaya, ku aman dalam. Mari sekali lagi katakan harapan, harapanku di dalammu. Hanya kau Yesus kuat. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Katakan, ku percaya, ku aman. Ku percaya, ku aman dalam. Amin. Kita percaya kita aman di dalam Tuhan. Kita percaya hidup kita ada di dalam kuasa Tuhan, di dalam kekuasaan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu lagi. Amin.
Saudara, kita akan lebih dalam lagi mendengarkan sabda firman Tuhan, tetapi mari kita angkat pujian kita. Bejanamu kekuatan di jiwaku, ketenangan batin ada dalam hadiratmu, menyembah. Tersungkur di kakimu, rasakan hadirat, takkan ku melepaskan kau cahaya bagiku. Hadirimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiran kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiran kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saya silakan buat Bapak Pendeta Theo, dipersilakan. Mari kita berdoa. Amin. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan kiranya hari ini kami boleh menikmati kembali Tuhan firman-Mu. Kau berikan hikmat kepada kami dan berikan kemampuan untuk kami mengerti, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau berkati semua saudara-saudaraku yang ada di persekutuan Raja Wali ini, baik yang dalam Zoom, bahkan mungkin yang tidak sempat Tuhan. Engkau selalu menyertai mereka. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, apakah bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, jelas. Jelas, Pak. Puji Tuhan. Luar biasa, kita tidak terasa sudah mau di akhir dari tahun ini, sudah dikasih Tuhan ya, sudah bulan September. Dan hari ini saya ingin sharing satu firman Tuhan
yang judulnya sudah tampak di situ. Apakah terlihat judulnya? Iya, kelihatan Pak. Ya. Soalnya nih saya pakai monitor kayaknya kebalik settingnya. Ya, puji Tuhan kalau terlihat. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan, sebetulnya semacam pengajaran lah ya. Saya memang lebih banyak ke pengajaran daripada khotbah-khotbah umum. Judulnya Melihat Tuhan Karena Mampu Menjadi Kudus. Sangat menggelitik judulnya, karena dengan kemampuan saudara dan saya tidak mungkin kita akan bisa kudus. Kita kudus karena kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan melihat Tuhan sering menjadi satu perkataan atau satu konsep yang bagaimana? Sepertinya tidak mungkin kita melihat Tuhan, tetapi kita bisa melihat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, ya bukan? Nah, ayatnya sebagai berikut, ya. Saya tuliskan di sana bahwa Tuhan sama dengan roh. Dan roh itu nyata di dalam Yesus. Dan Yesus adalah roh Tuhan. Saudara dan saya tidak melihat Yesus lagi saat ini. Ya bukan, dia sudah kembali dalam wujud roh. Atau di dalam Tuhan. Dalam arti kata, Tuhan adalah roh. Dan Yohanes menjelaskan di dalam surat Yohanes bahwa ya firman itu atau Yesus itu dalam bentuk firman telah menjadi manusia. Dan pada saat ia naik ke surga, dia kembali menjadi bentuk Tuhan, wujud semula yaitu roh. Nah, saya katakan di sana sehingga Yesus saja yang dapat menyatakan atau memperlihatkan wujud Tuhan. Dan wujud Tuhan itu bukan sesuatu yang diperlihatkan sebagai wajah Kristus. Ya, kita senang melihat foto Kristus dan kita sudah tahu tergantung artis yang melukisnya. Saya ingat kalau di China itu Kristusnya agak sedikit sipit. Begitu saudara pindah ke India, mungkin matanya besar-besar sekali, saudara dikasih Tuhan. Jadi itu hanya gambaran artis dan saudara kita tidak, maksudnya bukan tidak perlu ya. Jangan saudara terpaku dengan wajah Kristus dalam bentuk manusia. Kalau cerita sedikit, sudah tahu bagaimana saat Yesus bangkit bertemu dengan murid-muridnya. Tidak ada yang mengenal dia. Saya pernah bahas itu. Tapi hari ini, mari kita melihat, sebetulnya kita harus melihat Kristus. Itu dalam bentuk segala sesuatu yang dia kerjakan selama dia ada di dalam dunia ini. Itulah Tuhan mewujudkan melalui Kristus segala pekerjaan baiknya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan melihat dalam satu firman Tuhan, sehingga kita mengerti firman Tuhan yang sering kita dengar dengan benar, dengan baik, saudara yang kasih Tuhan. Ya, agar kita tidak terbawa oleh mitos rohani, saudara. Nah, di sini coba saya matikan dulu gambar saya. Ya, dikatakan di sana bahwa 1 Yohanes ayat yang ke-18 atau Yohanes 1 ayat yang ke-18 baca begitu ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah atau melihat Tuhan, luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan saya melihat Tuhan, saudara harus menganggapnya atau memahaminya itu figuratif, saudara kasih Tuhan. Ya, Tuhan sering muncul di Perjanjian Lama sebagai teofani atau satu gambaran dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya, lalu di kalimat berikutnya, tetapi anak tunggal Allah, anak tunggal Tuhan. Kenapa ada kata tunggal? Karena anak secara harafiah itu adalah bagian kecil daripada sesuatu. Di sini bukan Tuhan beranak, kita sudah tahu semua. Makanya ada kata tunggal, sehingga ini berbicara bagaimana Yesus sebagai manusia adalah wujud daripada anak Tuhan itu sendiri. Yang ada di pangkuan Bapa, banyak sekali bahasa kiasan, saudara, kalau kita tidak hati-hati. Di pangkuan Bapa menandakan keberadaan ya seseorang yang sangat dekat. Kita pernah baca tentang Lazarus di pangkuan Abraham, tidak di pangkuan Bapa, ya kan? Jadi saudara harus tahu kondisi saat itu. Nah, dialah yang menyatakannya. Artinya Tuhan yang tak berwujud, ya,
kecuali sebagai Kristus. Selama dia menggunakan tubuh manusia, dia dapat memperlihatkan pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan. Pekerjaan baik Tuhan yang luar biasa itu ada di, kita tahu semua, di mana? Di kayu salib. Ya bukan? Mateo, suaranya. Suaranya hilang kah? Halo? Aman, Pak, aman, Pak. Oh, aman ya? Oke. Jadi pekerjaan yang ada di dalam Yesus memperlihatkan Tuhan. Pekerjaan yang nyata adalah di mana dia naik ke kayu salib. Dia melakukan tugasnya sebagai manusia yang tanpa dosa, yaitu menebus dosa seluruh manusia tanpa syarat. Disitulah wajah Tuhan yang seutuhnya dalam bentuk pekerjaan baiknya dinyatakan oleh Yesus. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, jadi konsep melihat Tuhan ini hati-hati, saudara. Ya, kalau saudara mau melihat Tuhan, hati-hati, saudara. Ya, saudara melihat Tuhan hanya dalam segala sesuatu yang baik yang dilakukan. Nah, Yesus sekarang tidak ada. Apakah saudara masih bisa melihat pekerjaan baik Tuhan? Jelas. Melalui siapa? Saudara dan saya. Saudara baca saja di Efesus, ayatnya ada banyak sekali. Bahwa kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, tapi setelah diselamatkan, dia mau, Tuhan mau, Yesus mau kita mengerjakan segala pekerjaan baik Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena disitulah orang bisa melihat, oh Tuhan itu masih ada. Wajah Tuhan itu masih terlihat dalam perbuatan baik saudara, dalam perkataan saudara. Bukan dalam ibadah, saudara. Dalam ibadah, saudara beribadah kepada Tuhan. Sehingga kalau hanya orang Kristen terlihat di dalam ibadahnya, dalam tanda kutip ke gereja, berdoa, dan sebagainya. Sayang sekali. Sayang sekali. Hari ini saya ingin menjelaskan, karena tadi judulnya, bahwa ada ayat firman Tuhan yang sering dipakai, tapi sudah keluar dari konteksnya. Saya lanjut dulu dengan firman Tuhan ini. Ya, mari kita lihat ayat selanjutnya. Ya, di dalam Keluaran 33 ayat 20, kita tahu Musa. Ya, dalam firman Tuhan, Musa yang katanya melihat Tuhan. Tidak, saudara. Dia tidak melihat Tuhan. Mari saya bacakan. Lagi firman Tuhan kepada Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Saudara kasih Tuhan. Tuhan 100% kudus dan ingat, Tuhan adalah roh. Sehingga yang bisa melihat Tuhan secara roh, ya harus mati dulu lah. Dan sebagai roh tidak mungkin mati ya, bukan? Jadi saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau ada yang katakan saya melihat Tuhan, saudara harus pahami bahwa melihat Tuhan itu melalui apa yang saudara rasakan di dalam hidup saudara, yang betul-betul menjadi anugerah Tuhan, pekerjaan baik Tuhan, tanpa syarat di dalam hidup saudara. Kita lanjut firman Tuhan ini. Mari kita lihat. Musa dapat melihat Tuhan hanya oleh kasih karunia. Tapi yang dia lihat itu hanya sebagian kecil. Sebagian kecil muka, bukan kemuliaan. Mari kita baca. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Musa mau ketemu Tuhan. Musa mau melihat Tuhan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Jelas sekali ya. Karena sudah mendapat kasih karunia. Dan aku mengenal engkau. Musa menjawab begini. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya apanya? Muka Tuhan, wajah Tuhan, tidak. Kemuliaanmu. Dan kita baca di ayat 23, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat apa? Belakangku. Tapi wajahku tidak akan kelihatan. Nah, saudara, kembali saya ingin menekankan di beberapa ayat ini. Bagaimana saudara bisa melihat Tuhan? Dan Musa melihat Tuhan dalam kemuliaan. Banyak ayat-ayat di firman Tuhan yang melihat Tuhan, tapi semua melihat secara figuratif, secara kiasan. Ya bukan? Kita lanjut firman Tuhan. Ini yang saya ingin bahas.
kasus mitos dan jargon rohani. Saudara pasti sering baca. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai. Kita gampang baca ini. Berusahalah hidup damai dengan apa? Semua orang. Dan kejarlah apa? Kekudusan. Di sini mulai bermasalah. Sepertinya ada perintah untuk mengejar atau melakukan kekudusan bagi diri kita. Ayat berikutnya yang sering diancam, dipakai oleh orang yang tidak paham. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Paham, saudara? Ini terjemahan bahasa Indonesia baru. Sehingga mungkin saudara pernah dengar, kau harus hidup kudus. Kalau engkau tidak kudus, engkau tidak akan melihat Tuhan. Hati-hati. Saya sudah bahas, tidak ada yang bisa lihat Tuhan. Ya apa ya? Jadi jangan mau ditakutin oleh ayat ini yang dibuat mitos. Ini tidak diancam kalau saudara tidak bisa melihat Tuhan. Kasihan kalau saudara baca ini dengan konsep-konsep mitos rohani. Mari kita baca terjemahan lain. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Lebih baik kalau menurut saya. Berusahalah untuk hidup apa? Rukun. Kan berusaha hidup damai kan? Dengan semua orang, nggak ada batasan. Sebab tidak seorang pun dapat melihat Tuhan kalau ia tidak hidup seperti itu. Wow. Berusahalah juga untuk hidup suci. Ada kalimat di sini. Artinya di sini bahwa untuk bisa melihat Tuhan, orang Kristen, orang percaya harus hidup seperti itu. Ini lebih enak buat saya. Harus bisa hidup damai dengan orang lain. Harus bisa hidup benar dalam kehidupannya. Ya, sehingga orang bisa melihat, oh, begini toh. Ya, bukan Tuhan itu ada di dalam hidup orang percaya. Terjemahan The Message lebih sederhana lagi. Work at getting along with each other and with God. Wow. Kita disuruh hidup, ya dikatakan di sana disuruh melakukan sesuatu untuk kita bisa hidup berdamai, bisa getting along, bisa enak gitu dengan orang lain dan juga dengan Tuhan. Bagaimana ini? Mulailah menggunakan firman Tuhan dengan baik. Jadi hari ini saya ingin memberikan satu pesan firman yang sederhana. Saudara sudah dikuduskan Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Nanti saya bagikan ayat. Tapi bagaimana orang bisa melihat Tuhan hari-hari ini? Ya bukan. Saudara dikagetkan dengan berita-berita yang luar biasa, di mana, maaf, ya, sebagai pengikut Tuhan kita merasa sedih. Tapi marilah kita tidak usah menghakimi. Bagaimana kita bisa membuat Tuhan itu terlihat di dunia yang semakin kacau ini? Melalui apa? Getting along with each other. Berdamailah sebisa-bisanya dengan orang di sekitar saudara. Hiduplah yang benar. Ya. Bukan berarti satu ancaman, bukan. Kita berusaha. Supaya apa? Supaya dunia, supaya orang lain, bahkan kita pun bisa masih melihat Tuhan itu ada di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan masih ada di dalam dunia ini. Itu maksudnya, tanpa kekudusan, tanpa damai dengan yang lain, tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Saudara bayangkan kalau, maaf ya, kita orang Kristen itu kacau balau. Ternyata orang melihat Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Inilah message hari ini. Jadi bagaimana? The message, work at getting along with each other and with God. Otherwise, you never get so much as a glimpse. Wah, enak banget. Jadi rupanya, melihat Tuhan dalam kehidupan kita juga nggak nyata-nyata banget kok. As a glimpse. Nggak banyak, seperti sekelebat aja. Jadi saudara nggak usah kecewa. Ya. Saudara ada orang yang sudah diselamatkan Tuhan dalam kasih karunia. Sudah dikuduskan. Injek tanahlah. Apa adanya. Tapi berusahalah hidup benar. Berusahalah damai. Kalau saudara, aduh Pak nggak bisa. Ya so what gitu loh. Kalau pas bisa, lakukanlah. Itulah satu glimpse.
Satu saat di mana, wow, Tuhan ternyata masih ada di ibu, Tuhan masih ada di bapak, Tuhan masih ada di saudaraku. Walaupun habis itu Tuhan tidak kelihatan lagi. Apa adanya lah, jangan munafik. Ya apa ya? Itulah kehidupan Kristen. Saya selalu mengajarkan kehidupan Kristen bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi anugerah. Karena saya mau kita sadar bahwa saudara tidak mungkin hidup kudus tanpa kasih karunia-Nya. Tapi berusaha. Dan firman Tuhan yang sederhana hari ini, berusahalah berdamai. Karena hidup ini sudah banyak kehilangan damai sejahtera. Mari kita lihat, terakhir terjemahan New King James. Mungkin bilang, New King James. Oke, New King James. Pursue peace. Disuruh kejar. With all people and holiness. Without which no one will see the Lord. Jadi maknanya figuratif. Bukan berarti saudara berdamai, lalu saudara bisa hidup suci, ya, tidak mau gini-gini, bisa nggak usah munafik lah. Kalau di sini ada yang bisa hidup suci 100%, buru-buru pulang ke surga. Karena sebentar lagi saudara nggak suci. Ya apa ya? Mau melihat Tuhan melalui hidup saudara. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan saat ini. Mari kita lihat lebih lanjut. Ya, memperlihatkan Tuhan ada melalui kehidupan saudara dan saya. Ternyata Yesus di dalam khotbahnya, ya, khotbah di atas bukit itu luar biasa. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang apa? Membawa damai. Wow. Apakah dalam kehidupan saudara, dalam lingkungan saudara, dalam keluarga saudara, pada saat saudara datang, semua mulai pelan-pelan pergi, atau semua bilang, nah ini ada dia asik nih, gitu kan? Saya tidak tahu. Reklamenya bilang, asiknya rame-rame. Ya. Ternyata, ya, kita disebut anak Tuhan. Itu kalau membawa damai. Ya, Pak ya. Orang lain, dunia, bisa melihat Tuhan. Itu melalui kehidupan kita pada saat kita membawa damai. Tidak membawa kerusuhan. Tidak membawa ketakutan. Tidak membawa sesuatu yang tidak menyenangkan. Roma 12 ayat 18. Ini satu pesan Paulus yang luar biasa. Sedapat-dapatnya, kalau bisa, bahasa kita ya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Banyak Kristen ini selfish, sehingga mau selfie. Kita mau berusaha hidup kudus, kita berusaha berdoa dengan luar biasa kata-katanya. Gerejanya rajin, baca firman-Nya luar biasa. Tapi tersentuh sedikit, tersinggung sedikit, aslinya keluar. Nggak usah munafik. Tapi kalau bisa, kata Paulus, berdamailah. Buatlah suasana hidup ini enak. Saya selalu katakan, enjoy your life. Ya, nikmati hidup ini. Dengan apa? Berdamai dengan siapapun. Hidup ini penuh dengan masalah, saudara kasih Tuhan. Tapi biarlah Tuhan terlihat dalam hidup kita. Dengan apa? Damai yang kita bawa. Karena Yesus bilang berbahagia orang yang membawa damai. Mereka itu anak-anak Tuhan. Luar biasa khotbah Yesus itu. Sederhana. Sangat sederhana. Nggak nakut-nakutin. Seperti banyak orang katakan, engkau harus hidup kudus. Kalau nggak hidup kudus, nggak lihat Tuhan. Belajar yang benar. Baca yang benar. Saudara kasih Tuhan, mari kita lanjut. Di sini mungkin bisa kita baca. Manusia dikuduskan hanya dalam kayu salib Yesus, kayu salib. Ya, dan manusia bisa terlihat kudus dalam hidupnya bila bisa berdamai dengan sesamanya. Saudara kasih, ya Pak ya. Markus 9 ayat 50. Saudara pasti tahu ayat ini. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, tidak ada rasanya lagi, which is nggak mungkin ya. Dengan apakah kamu mengasinkannya? Garam mau diasinkan. Lalu kalimat berikutnya berbicara maknanya.
hendaklah kamu selalu mempunyai garam. Loh, kok garam ya? Dalam dirimu. Kalimat berikutnya. Dan selalu berdamai yang seorang dengan yang lain. Catatan saya di sana, garam merupakan bahan pengudusan bagi setiap korban persembahan. Di zaman imamat, semua persembahan harus ditaburi garam. Maknanya apa? Fungsinya apa? Menguduskan. Orang kalau ngawetkan sesuatu pakai garam. Garam juga matiin racun, ya bukan? Ya. Jadi makna garam dipersembahkan waktu di masa-masa imamat dulu, itu untuk supaya kudus. Jadi kejarlah kekudusan, itu berbicara bagaimana hidupmu menjadi garam. Paham hari ini? Dengan jelas, demikianlah garam merupakan segala pekerjaan baik dan berdamai kepada sesama kita. Saudara, garam membuat rasa segala sesuatu bisa enak rasanya. Ya bukan? Nggak hambar. Lakukan pekerjaan baik Tuhan. Dimanapun saudara berada. Maka hidupmu akan menjadi garam. Dan damai sejahtera Tuhan. Bawa terus. Semua atau keadaan bisa membuat kita resah, kita marah. Tapi kita tahu bahwa kita harus memperlihatkan Tuhan. Kita belajar berdamai. Kata Paulus, sebisa-bisanya. Berusaha berdamai. Berusaha membawa damai. Mari kita lihat firman ini. Ibrani 10, ayat 14 dan 15. Sebab oleh satu korban saja, Ia, Yesus, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Ayat 15, dan tentang hal itu, Roh Kudus menjadi kesaksian kepada kita. Pengudusan tidak bisa dikerjakan manusia, tapi hidup kudus bagian dari kehidupan manusia yang telah dikuduskannya. Jadi, jangan sibuk mau hidup kudus. Hati-hati loh perkataan saya. Tapi hiduplah sebagai orang yang sudah dikuduskan. Karena dengan demikian, saudara memperlihatkan Tuhan itu masih ada. Orang masih bisa lihat Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Dan itulah yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Keselamatan saudara itu bagian Tuhan. Tidak mungkin saudara menyelamatkan diri saudara. Nggak mungkin. Kalau saudara bisa menyelamatkan diri, saudara bisa hebat, bisa suci, nggak perlu ya naik ke kayu salib. Ya apa ya? Dia naik karena dia tahu tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Jadi dia harus katakan, sudah selesai. Kitalah yang belum selesai. Belum selesai dengan siapa? Dengan orang-orang yang di sekitar kita. Bahkan dengan diri kita sendiri. Ya apa ya? Saya tidak bisa cerita lebih panjang lagi atau mengajar lebih panjang. Tapi suruh baca saja. Dimulai dari diri saudara dan saya. Berdamailah dengan diri kita. Sehingga kita bisa membawa damai kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa sebentar, nanti saya kembalikan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu tidak sempurna Tuhan menyampaikannya. Tapi hamba percaya, Roh Tuhan yang ada di dalam kami semua, membuat kami mengerti sekarang kehendak-Mu dalam hidup ini. Kami perlu memperlihatkan Tuhan itu masih ada. Melalui perkataan, melalui perbuatan kami yang kami lakukan setiap saat Tuhan. Sehingga benar kami dan orang lain masih bisa melihat Tuhan ada di dalam dunia ini melalui kehidupan kami. Tuhan berkati Tuhan, kami semua dengan hikmat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada Angel. Bicara. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Theo Thomas atas selawatan firman yang diberikan pada hari ini. Sangat luar biasa. Bapak Ibu, ada yang ingin meresponi firman Tuhan pada hari ini? Siapa yang hadir minggu lalu pasti akan memahami firman ini akan berkelanjutan. Ini Roh Kudus bekerja bagi diri kita melalui persekutuan Tuhan di sini ya. Ya, kita diajarkan, diingatkan kepada Pak Pendeta Theo Thomas bahwa
Kalau kita belajar di minggu lalu, maka hari ini kita akan menyimpulkan ataupun bukan menyimpulkan, tapi mengambil benang merah bahwa kita menjadi saksi Kristus, menjadi kehidupan yang berdampak bagi kehidupan kita semua di sekitar kita. Sin Regis, silakan Sin Regis. Memberikan tanggapan firman Tuhan. Pak Herman. Theo Thomas. Pak Herman. Iya. Ada pertanyaan sedikit ini. Pertanyaan, Jadi silakan. pengertian atau maksud dari kasih karunia itu apa ya? Bisa dijelaskan? Nyambung nggak? Kok nggak? Pak, maaf, belum mute. Nah, kasih karunia itu sebenarnya bahasa aslinya itu gift. Ya, satu karunia, satu pemberian tanpa syarat. Ini kalau kita bicara etimologi ya. Tapi kalau saudara baca ayatnya di mana kata kasih karunia itu dipasang, ya, itu baru ketahuan maknanya. Contohnya kalau kita lihat di Efesus. Ada banyak kasih karunia, saya ambil beberapa saja. Di Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Ya. Oke, kalau saudara bisa baca di sana, coba saya putar dulu, saya punya ini. Oh ya, sudah disematkan juga. Ya. Dikatakan di sana sebab karena kasih karunia. Grace, ya. Kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia di sini dalam bentuk keselamatan. Jadi kasih karunia itu kalau dipisah adalah pemberian tanpa syarat, itu saja maksudnya. Tapi kalau dia dalam firman Tuhan, yang paling terkenal atau awal dari kasih karunia itu adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan tanpa syarat. Contohnya Musa tadi, ya. Musa bisa menjadi seseorang yang namanya ada di Alkitab, menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel, ya bukan? Itu hanya karena kasih karunia. Bahkan tadi, dia bisa melihat kemuliaan Tuhan, hanya kasih karunia. Jadi kasih karunia tidak bisa diartikan terpisah dari makna setiap ayat. Itu maksud saya, Pak. Tetapi makna sendiri atau terpisahnya pemberian tanpa syarat. Itu kasih karunia. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Herman. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin menanggapi firman Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Buat Bapak Pendeta Theo. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini karena di dalam tengah-tengah kesibukan kami masih bisa mengucap syukur dalam pujian, kami masih bisa Tuhan juga mengerti sedikit dari firman-Mu. Sehingga Tuhan benar-benar Engkau ingatkan terus, sebagai orang percaya, sebagai pengikut-Mu, kami bisa memperlihatkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan berpisah kembali ke dalam kegiatan kami. Engkau selalu ada bersama kami, beri kami hikmat untuk melakukan yang terbaik di dalam kemampuan kami masing-masing, Tuhan. Kau berkati saudara-saudaraku di persekutuan Raja Wali ini. Kiranya mereka, Tuhan, menjadi berkat di mana mereka berada, khususnya dalam lingkungan pekerjaan mereka, juga dalam keluarga mereka. Terima kasih, Tuhan. Ada banyak doa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Kami sampaikan dalam nama Yesus, Tuhan.
yang terpapar COVID Tuhan, kami semua berdoa imun tubuh mereka meningkat dan mereka sehat kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan. Dan kami sampaikan seluruh permohonan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tutup acara ini dan terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat damai sejahtera yang melampaui akal, bahkan hikmat Tuhan menyertai saudara, sehingga segala sesuatu yang baik yang saudara kerjakan dibuatnya berhasil. Pemeliharaan penyertaan pimpinan Roh Kudus menyertai saudara. Kemanapun saudara berada, Tuhan menyertai saudara. Diberkatilah dan jadilah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih, ibadah sudah selesai. Terima kasih semuanya. Ibu Silvi. Foto dulu ya. Kita foto dulu. Oke. Foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Dokter, thank you dokter. Semuanya. Terima kasih. Bapak Herman, Sandregi. Tuhan berkati semuanya, Pak Pendeta. Semangat terus. Pendeta Theo Thomas, terima kasih. Tuhan Pak Pendeta Theo, iya. Bung Ronald. Untuk Ronald, siap. untuk Iya, Ruli, Ibu Silvi. semua, Iya. untuk Semua. Angel, semua Iya. makasih ya. Ya, Oma. Pak David, Pak Herman. Sampai baku dapa. Orang semua. Orang Amin. bersaudara. Dokter, thank you dokter. Shalom. Bye. Shalom. Bye. Bye.